Gempa bumi Sulawesi Barat berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021. Bencana ini mengakibatkan 19.435 orang mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di berbagai titik di Majene dan Mamuju. Bencana gempa bumi terjadi di Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 2:30 waktu dini hari. Bencana ini meluluhlantakan Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Mamuju yang menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian bagi masyarakat di Sulawesi Barat. Kami hadir untuk menginformasikan kepada Anda kondisi terkini Provinsi Sulawesi Barat. Inilah Indonesiaku dari Sultra untuk Sulbar. Kerusakan tidak hanya terjadi di area kota, namun juga di desa-desa. Salah satunya adalah Desa Sambobo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Desa Sambobo merupakan salah satu desa yang terkena dampak gempa, akibatnya akses listrik yang terputus akibat gempa belum dapat diakses kembali. Kini pengungsi hanya mengandalkan beberapa lampu darurat untuk menerangi pengungsian, sembari menunggu bantuan dari para relawan. Terjebak di dalam hutan dengan begitu hujan lebat, tanpa perlindungan yang maksimal, kami hanya bernaung di bawah rumah-rumah yang biasa ditempati memanggang kopra. Nah, setelah hari ketiga saya ingin meloloskan diri bersama anak saya. Tidak ada akses jalan keluar, Bu, karena sudah tertutup semua dengan runtuhan batu dari gunung, rebah pohon yang besar, sehingga saya mencoba demi anak dan istri saya yang tidak mungkin saya biarkan terlantar di hutan, dengan tempat tinggal yang tidak sangat layak maupun makanan, bahan makanan saat itu kami belum mendapat, sehingga kami hanya memakan apa yang ada, salah satu buah yaitu buah kelapa. Hari ketiga saya meloloskan diri keluar dengan menerobos jalan yang bisa kami lewati pada saat itu, dan akhirnya saya sampai ke pinggir jalan poros. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan 91 orang meninggal dunia, sekitar 47 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Mamuju. Sementara itu korban luka berat sebanyak 12 orang, 200 orang luka sedang dan 425 orang luka ringan. Kerusakan terjadi pada sejumlah bangunan, di antaranya Maleo Town Square, toko, swalayan. Sekolah dan rumah sakit Mitra Manakara Mamuju yang ambruk. Bagian depan kantor Gubernur Sulawesi Barat serta sejumlah fasilitas publik lainnya yang juga mengalami kerusakan. Akibat dari gempa kemarin telah membuat beberapa infrastruktur kita hancur ya, termasuk di pemancar di sini gitu ya. Jadi memang kunjungan saya ke sini adalah sementara ini untuk memetakan kerusakan-kerusakan yang terjadi, sekaligus memberi support ya kepada kawan-kawan di Sulawesi Barat, khususnya teman-teman TVRI Sulawesi Barat mengalami musibah yang harus kita bantu ya. Dan saya rasa solidaritas di antara keluarga besar TVRI sudah terlihat ketika terjadi bencana ini, di mana kita lihat dari Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah itu datang ke sini untuk
mensupport untuk produksi karena sesuai dengan arahan dari Pak Presiden bahwa TVRI harus tetap siaran walaupun di daerah yang terkena bencana seperti ini. Jadi kita support, juga kita kirim kru dari Jakarta juga untuk membantu, dan selain itu kita melakukan komunikasi ya dengan stakeholder yang lain seperti Telkom, kemudian PLN dan Telkomsel. Jadi mereka bisa membantu juga untuk satelit ya, karena saat ini fungsi siaran tidak bisa mengandalkan pemancar. Jadi kita meminta bantuan dari Telkom, kemudian juga untuk pasokan listrik kita meminta bantuan dari PLN. Mereka juga mengirimkan genset ya, dan beberapa kebutuhan lain seperti kita menggunakan Soliton, juga uplink data, semuanya kita juga membutuhkan saluran dari Telkomsel misalnya gitu ya. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan TVRI Sulawesi Barat sudah bisa siaran kembali, dan yang paling penting tetap menyampaikan program-program ataupun sosialisasi pembangunan dari pemerintah, dan terutama dalam masalah mengawal vaksinasi seluruh negeri pada tahun ini. Pasca gempa, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengirim alat berat guna melakukan evakuasi dan membersihkan puing-puing bangunan yang ambruk. Bantuan logistik dari Kementerian Sosial juga dikirim dari gudang di Mamuju dan Makassar. Ya, pemirsa, pasca musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang melanda wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Masyarakat yang ada di Kabupaten Majene ini mengungsi ke berbagai tempat, dan salah satunya di Jalan Poros Polman Majene, tepatnya di SMA Negeri 1 Tinambung. Berbagai bantuan dari berbagai pihak pun telah datang untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang ada di sini, dan salah satunya adalah bahan logistik dan juga lain-lain. Dan bantuan dari berbagai pihak ini telah datang, dan salah satunya himpunan dari keluarga Mandar Sulawesi Barat yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka mendistribusikan bantuan berupa donasi kepada saudara-saudara yang terdampak musibah gempa bumi yang ada di wilayah Majene dan juga Mamuju. Pengungsi yang berada di SMA Negeri 1 Tinambung ini merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan atau distribusi donasi dari berbagai pihak. Kementerian Sosial juga mendirikan 6 dapur umum untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban pengungsi gempa, sekaligus memberikan trauma healing melalui layanan dukungan psikososial bagi kelompok rentan korban gempa yang mengguncang sejumlah daerah di Sulawesi Barat. Melihat keceriaan anak-anak ini sama sekali tak menampakkan kesedihan akibat gempa. Dunia anak adalah dunia bermain. Ya, pemirsa, seperti inilah kondisi anak-anak yang ada di tenda pengungsian. Keceriaan tetap terpancar di wajah mereka. Meski demikian, kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita harus tetap waspada, tetap aware untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang lain. Antusiasme tampak di wajah mereka dikala saya mengajak mereka bermain Do Mikado Eskado. Sebuah permainan jadul yang ternyata masih melekat di era sekarang. Sungguh menyenangkan melihat antusiasme anak-anak ini. Melihat keceriaan mereka, kita tidak akan menyangka bahwa mereka adalah anak-anak korban gempa. Sebenarnya ini sangat membantu untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak korban gempa. Mengingat
kejadian-kejadian bencana alam seperti ini sangat mengguncang dan mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Seperti jadi dengan bermain bersama dengan teman-teman mereka, kita beri treatment supaya mereka bisa muncul kembali kepercayaan dirinya, rasa nyamannya juga, sehingga mungkin bisa meminimalisir rasa trauma yang pernah dialami pada saat kejadian bencana. Gempa dan COVID-19 adalah persoalan yang berbeda. Kendati keduanya menyebabkan keprihatinan dan kepedihan yang sama bagi manusia, dalam kondisi dunia yang tidak normal inilah dibutuhkan banyak hati yang harus terbuka. Dan bicara tentang hakikat kemanusiaan, kita harus tetap melangkah, kita harus tetap sehat selama kehidupan masih ada bersama kita. Taat protokol kesehatan adalah cara bertahan karena virus itu masih berada di sekitar kita. Tidak hanya bicara tentang masker, cuci tangan, pakai sabun, dan keharusan menjaga jarak, tetapi yang dibutuhkan anak-anak ini adalah kepedulian untuk saling menjaga, saling menyayangi melalui sentuhan kasih. Sederhana namun nyata, karena masker ini akan menjaga kamu, aku, dan kita semua. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan pendistribusian bantuan logistik melalui udara menggunakan helikopter ke desa-desa terisolir yang ada di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Sementara itu, TNI Angkatan Udara menyiapkan sejumlah alutsistanya untuk mengangkut prajurit TNI dalam membantu proses operasi SAR, evakuasi bencana, dan menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Ya, pemirsa, setelah kemarin TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 helikopternya menuju Desa Kopeang dan juga Desa Bela untuk mendistribusikan bantuan logistik, hari ini TNI Angkatan Laut kembali mengerahkan helikopternya untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada warga atau masyarakat terdampak gempa di Sulawesi Barat. Dan untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan Kolonel Marinir Rudi, Ketua Satgas Bencana Sulawesi Barat TNI Angkatan Laut. Permisi, Bapak Rudi, boleh berbincang sejenak? Iya Pak, saat ini tengah dilakukan persiapan untuk daerah yang akan kita tuju hari ini di mana Pak? Hari ini untuk Satgas dari TNI Angkatan Laut ada 2 fokus. Yang pertama melalui jalur darat, itu dengan menggunakan truk, itu ada ke mana? Saleto ya, Saleto. Itu sekitar ada 65 KK kalau tidak salah di sana tadi datanya. Kemudian yang di sini kita lihat tadi sudah sorti pertama berangkat dengan menggunakan helikopter TNI AL itu menuju ke Bela dan Kopeang. Lokasi ini kemarin sudah kita datangi terus Mbak setiap hari, dan satu hari rata-rata kita bisa mengirim 1 sorti logistik. Berdasarkan informasi dari Pemda bahwa daerah tersebut masih tertutup, jadi aksesnya belum bisa ditembus meskipun sekarang sudah diupayakan semaksimal mungkin, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibuka. Nanti kalau akses darat sudah bisa, kita suntikan. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di helikopter anti kapal selam AKS AS565 MBE Panther milik TNI Angkatan Laut. Kami akan menuju ke Desa Kopiam untuk membawa logistik ke warga terdampak gempa di sana. Di sini dapat Anda saksikan ini adalah bahan pangan yang terdiri dari mie instan dan juga selimut yang memang sangat dibutuhkan oleh warga terdampak gempa di Kopeang. Pemirsa, sesaat lagi kami akan landing di Desa Kopeang. Memang dari pantauan udara desa ini begitu terisolir karena seluruh akses darat tertutup oleh longsoran, dan juga memang di sini terdapat beberapa kepala keluarga yang membutuhkan bantuan logistik
telah landing di helipad milik TNI Angkatan Laut di Desa Kopeang untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada warga terdampak gempa yang ada di sini. Jadi saat ini kita berada di Desa Popeyang. Desa Popeyang ini mempunyai 8 dusun. Dari ke-8 dusun ini kurang lebih 120 kakak. Desa Popeyang ini salah satu desa yang terisolir dari dampak gempa ini. Jarak dari pusat Kota Mamuju kalau flat di peta itu kurang lebih 8 km. Tapi kalau kita jangkau lewat pegunungan dan sebagainya kurang lebih 12 kilometeran. Dan saat ini akses darat masih terputus. Jadi akses yang bisa masuk sini salah satunya adalah akses udara. Sehingga untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi dari Desa Popeyang ini tentunya kita bantu lewat udara. Untuk hari ini rencananya TNI Angkatan Laut akan mendistribusikan bahan kontak sebanyak 3 sorti. Ini sudah sorti kedua. Dengan harapan tiap hari 3 sorti sehingga nanti kita upayakan meringankan beban saudara-saudara kita yang di Desa Popeyang yang terisolir ini sedikit meringankan. Tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi ataupun Kabupaten Mamuju. Pemirsa, seperti inilah situasi terkini di Desa Kopeang. Sebagian atau rata-rata rumah tinggal dari masyarakat Desa Kopeang ini tidak terlalu berdampak parah dengan adanya gempa di Sulawesi Barat ini. Namun yang mereka keluhkan adalah terputusnya satu-satunya akses menuju desa ini, yaitu jalur darat. Dan satu-satunya juga akses yang dapat memasuki desa ini hanyalah helikopter. Dan untuk mengetahui seperti apa distribusi logistik yang ada di sini, kita akan berbicara langsung dengan Kepala Dusun. Ya, selamat siang Pak. Ya Pak, boleh diceritakan seperti apa sih prosedur pembagian logistik ke tiap-tiap kepala keluarga yang ada di Desa Kopeang ini Pak? Cara pembagian kami ini, kami tampung dulu di posko, baru kami bagi per wilayah, 3 wilayah di sini. Jadi kami itu kepada masyarakat bagi secara merata dan aman. Kemudian pembagian kami sudah tersalur dengan baik. Kemudian kami di sini berterima syukur kepada bantuan dari Bapak TNI Angkatan Laut untuk menyalurkan kami kepada masyarakat Desa Kopeang. Jadi kami masyarakat Desa Kopeang di sini ada 200 lebih kakak dan jiwa lebih 3.000. Jadi kami syukur sekali menerima bantuan dari beberapa titik-titik seperti dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan ada juga dari relawan dari mahasiswa di Kabupaten Mamasa. Kemudian di sini yang paling membutuhkan di sini karena akses jalan di sini tidak tertutup, dan kemudian pintu yang masuk di daerah kami Desa Kopeang ada 3 titik dari perbatasan Mamasa dan Majene dan Mamuju. Jadi masyarakat di sini merasa tidak bisa terbuka karena akses jalanan sudah tertutup. Ya, kemudian lahan-lahan petani di sini ada beberapa yang tertimbun dan tergeser untuk dikena gempa. Kemudian beberapa di sini bangunan-bangunan seperti bangunan umum seperti kantor desa, kemudian sekolah, rumah dinas SMP, dan masjid dan gereja. KRI Dr. Suharso milik TNI Angkatan Laut didatangkan ke Mamuju untuk mengobati dan merawat korban bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Ya pemirsa, saat ini saya berada di rumah sakit yang ada di kapal KRI Dr. Suharso, dan saya akan berbincang bersama salah satu pasien yang ada di sini. Dengan siapa Ibu? Ibu Nurliati.
Nurliati. Ibu Nurliati adalah salah satu korban terdampak gempa di Sulbar ya. Kalau boleh diceritakan kisah waktu itu seperti apa, Bu? Itu hari pas malam Jumat subuh. Kejadiannya pas jam 2:30. Itu malam kami semua sekeluarga memang sudah wanti-wanti waspada kalau ada gempa susulan yang akan datang. Pas jam 2 subuh kami sudah tidak mampu lagi begadang. Kami semua sudah terlelap. Pas 2:30-nya sudah langsung tiba-tiba itu gempa. Begitu gempa rumah langsung roboh, jadi ndak bisa lari lagi. Rumah di mana, Bu? Di Mamuju? Tapalang. Iya, Kecamatan Tapalang. Kondisi rumah saat ini gimana, Bu? Nah, kondisinya parah, hancur ya. Pokoknya seluruh badan ini sudah tertimbun sama runtuhan. Ada kami dalam satu keluarga ada 3 yang tertimbun, saya, anak saya yang terakhir, terus suami saya. Ya, yang selamat alhamdulillah saya, sama yang pertama dikasih keluar saya, baru anak saya, terus kemudian suami saya sudah tidak bisa diselamatkan. Ya pemirsa, kalau tadi kita berada di ruang pasien khusus wanita, sekarang kita akan masuk ke ruang pasien khusus pria. Ini kondisi ruang pasien khusus pria yang ada di sini. Dari hasil pantauan kami, di sini sisa 3 pasien pria yang dirawat di kapal Perang Indonesia Dr. Suharso, dan kita akan berbincang dengan salah satu. Boleh Pak, izin namanya Pak? Pak Firmansyah. Pak Firmansyah. Pak Firmansyah ini tinggal di mana? Mamuju ya? Mamuju. Mamuju di jalan apa? Di Jalan di Makassau. Di jalan Makassau. Pak, boleh diceritakan kisah waktu itu Pak, ketika gempa melanda Sulawesi Barat? Pada saat itu jam 2:30 ya. Itu digoncang sangat luar biasa. Dan saya buru-buru untuk keluar dari rumah bersama istri dan anak, ya saya jatuh dari motor. Untuk Kan sebelum kejadian gempa yang kedua, itu ada gempa pertama. ada Itu tidak kepikiran untuk antisipasi gitu? enggak Enggak ya? enggak Dan itu terjadi. Gimana kondisi tempat tinggal? alhamdulillah masih bagus. Dan ini yang luka apa? Patah. Sudah dioperasi kemarin. Tertimpa apa? Jatuh dari motor. Fasilitas lengkap dimiliki kapal ini sebagai rumah sakit apung sangat menunjang bagi warga Sulawesi Barat terdampak gempa. Jadi pemirsa, begitu lengkap fasilitas yang ada di kapal Perang KRI Dr. Suharso. Seperti ini kondisinya. Kapal KRI Dr. Suharso ini memang diturunkan atau diterjunkan ketika ada bencana di suatu daerah, dan ini atas arahan dari Kasal. Seperti ini kondisinya. Di ruang perawatan kesehatan di atas KRI Dr. Suharso ini terdapat laboratorium, kemudian di sini juga ada apotek, dan juga di lantai ini juga bisa menampung pasien jika terjadi pembeludakan pasien di lantai yang sebelumnya tadi. Kini pasien yang dirawat sudah berangsur pulih dan berkurang. Pasien pun mengapresiasi pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Terapung KRI Dr. Suharso. Alhamdulillah Mbak, saya sekeluarga sangat berterima kasih, sangat bersyukur sekali. Terima kasih kepada seluruh kru yang ada di kapal ini, tenaga-tenaga medis yang sudah membantu kami, merawat kami di sini dalam beberapa hari ini. Alhamdulillah kami sudah ada ada baikan sekarang. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Sangat berterima kasih kepada TNI atas pengobatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih.
Ya pemirsa, demikian laporan kami dari Rumah Sakit Darurat KRI Dr. Suharto. Tentunya kita berharap semoga tidak ada lagi korban gempa yang timbul akibat dari gempa di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Mamuju. Sulbar bangkit. Setetes air matamu menggambarkan sebuah harapan besar untuk bangkit dari keterpurukan. Sulbar adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibarat tubuh, jika satu bagian sakit, maka seluruhnya juga akan turut merasakan. Bencana gempa di Sulawesi Barat kembali mengetuk hati kita untuk saling bahu-membahu, saling bantu-membantu kepada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah. Ketika pertama kali isu ini menyeruak, berbagai kepedulian datang silih berganti dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah saja. Swasta maupun elemen masyarakat juga turut membantu saudara-saudari kita. Hal ini menunjukkan bahwa Sulbar tidak sendiri. Sulbar mampu bangkit. Sulbar mampu kuat lagi. Demikian Indonesiaku, sampai jumpa. Waktu-waktu harus dipulihkan. Lita mandang, lita pembolongan.